Jadi anak saya nggak bisa berjalan. Kata dokter, kalau anak saya bisa berjalan lagi harus melakukan pengobatan. Kalau dalam melakukan pengobatan ternyata gagal gimana? Anak saya tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari jodoh. Anak saya ini tulang punggung keluarga. Iya oke Bu, dengerin saya. Saya sudah bilang saya akan tanggung jawab sampai selesai pengobatannya. Dan bahkan untuk biaya saya bisa ganti. Saya bisa berikan uang sebanyak uang yang biasa dihasilkan sama anak ibu sebelum terjadi kecelakaan. Enggak, saya nggak percaya. Karena orang kaya seperti kamu ini selalu ikat janji dan menyuruh orang ujung-ujungnya melepas tanggung jawab kamu. Terus sekarang ibu maunya apa? Nikahin anak saya. Ibu, kok jadi nikah sih? Aku aja nggak kenal ini orang siapa. Ibu jangan aneh-aneh lah Bu. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab sama anak saya akan laporkan kamu ke polisi biar kamu di penjara. Sebenarnya saya nggak mau ya melakukan ini. Tapi saya sebagai seorang ibu meminta keadilan pada anak saya. Supaya kamu menikahi anak saya. Dengan adanya ikatan pernikahan, kamu tidak bisa menjebelkan tanggung jawab kamu terhadap anak saya. Iya oke Bu, oke. Saya nggak mau ribet. Saya pengen masalahnya cepat selesai. Saya nikahi anak. Tristan? Kamu sama siapa ini? Kenapa kamu bawa wanita ini ke rumah? Ini istri aku. Aku baru aja nikahin dia. Kamu ngapain nikahin wanita nggak sempurna seperti ini? Kamu itu ganteng, kaya, berpendidikan. Kamu bisa pilih wanita sempurna lain untuk menjadi istri kamu. Kenapa harus dia? Aku terpaksa. Dan ini cuma sementara. Aku menikahi dia sampai dia bisa jalan lagi. Karena dia seperti ini gara-gara aku, Ma. Kalau aku nggak menikahi dia, orang tuanya bakal ngelaporin aku ke polisi. Oh, berarti orang tua kamu sengaja nyuruh kamu seperti ini supaya kamu bisa menikmati harta anak saya. Gitu ya? Hah? Kamu ngapain sih? Aku nggak terima kamu nikah sama dia, Tristan. Kamu itu pacar aku. Ini semua juga gara-gara kamu. Maksud kamu? Halo? Ya Maureen. Aku masih di jalan. Tadi habis ada meeting soalnya. Ih, kamu kan udah janji mau makan siang bareng aku. Aku udah di kafe loh. Jangan-jangan kamu gak meeting ya malah ketemu sama cewek lain. Ya ampun. Kenapa sih? Kamu tuh selalu aja nuduh aku. Kamu tuh selalu curiga sama aku. Ya udah nanti kita obrolin lagi ya. Sekarang aku lagi nyetir soalnya. Aku tutup dulu teleponnya ya. Halo? Ya ampun. Kalau begitu, ini semua salah kamu, Maureen. Aku cinta sama Tristan, Tante. Aku nggak mau diduain Tristan. Kamu gak usah khawatir. Aku gak akan lama kok jadi istrinya pacar kamu. Aku juga punya pacar. Kamu dengar kan? Pernikahan ini murni karena aku tanggung jawab. Ini semua terpaksa. Ya ampun, sakit banget. Ya ampun. Kamu kenapa? Aduh. Kamu gak apa-apa? Mau aku antar ke rumah sakit? Gak usah. Ya udah kalau gitu malam ini aku tidur di sini aja ya. Aku bisa tidur di sofa supaya aku bisa jagain kamu. Enggak usah, nggak apa-apa. Kamu balik aja ke kamar kamu. Nanti kalau aku kenapa-napa aku telepon gitu loh. Kenapa sih kamu takut tidur sama aku? Aku cuma mau jagain kamu supaya kamu gak kenapa-napa. Karena kalau kamu sampai jatuh lagi, kamu gak sembuh-sembuh. Udah aku tungguin kamu, aku tidur di sofa kok. Tenang aja. Ada saatnya ku lelah berjuang, namun hati tetap. Halo Bu. Aira, gimana nak? Kalian sudah saling jatuh cinta nggak?
Enggak lah Bu, nggak mungkin aku jatuh cinta sama cowok kayak Mas Tristan. Kan marah-marah mulu. Nggak mungkin. Semakin lama nih kamu deket-deket sama aku jamin kamu pasti jatuh cinta sama aku. Lihat aja. Kok bisa kekunci sih Bu? Ya, biasalah. Kuncinya suka macet gitu. Maklum, rumah tua. Makanya kamu beliin rumah dong untuk ibu. Ibu apaan sih? Kok gitu ngomongnya? Ya nggak bisa gitu lah Bu. Ini kan aku nikah sama Mas Tristan juga cuma sementara. Bentar lagi aku bisa jalan terus aku pisah sama dia. Ya udah jam segini aku harus ke kantor. Soalnya aku harus mandi dulu bersih-bersih. Gimana? Kamu sudah tidur sekasur nggak sama dia? Enggak lah Bu. Lah kamu tuh gimana sih? Percuma dong, ibu nguncin kamu berdua. Kalau begini terus, kapan kamu hamilnya? Pokoknya ibu nggak mau tahu ya. Kamu nggak boleh pisah sama Tristan. Udah untung kamu tuh punya suami kaya. Ya rugi lah. Kalau kamu pisah, nggak dapat anak, nggak dapat harta. Aku tuh bingung ya kok bisa sih Ibu punya pikiran kayak gitu. Ibu nih jangan-jangan jatuh di kamar mandi pura-pura ya? Mau ngejebak aku sama Mas Tristan? Sembarangan aja kamu. Aku lihat Maureen dorong kursi rodanya Aira di turunan depan rumah. Maureen, kenapa kamu lakuin itu? Kamu mau celakain Aira? Kamu cemburu sama Aira? Iya. Maureen, kamu harusnya tenang aja. Kalau Aira ini sudah sembuh dan bisa jalan, dia akan meninggalkan Tristan. Mereka akan segera pisah. Jadi kamu sabar aja ya. Aku ngelakuin itu karena aku kesel sama Aira. Dia udah ingkarin janjinya buat nggak deketin Tristan, Tante. Betul begitu Aira? Enggak. Iya itu perbuatan ibu aku, tapi itu bukan aku yang mau. Jangan percaya dia, Tante. Aku percaya sama Aira. Dan aku gak suka ya sifat kamu selalu seperti ini sama Aira. Apa lebih baik kita putus saja? Putus. Please jangan putusin aku, Tristan. Aku mohon. Maafin aku ya. Aku janji aku gak bakal kayak gini lagi. Please, Tristan. Aku cinta sama kamu. Oke. Aku kasih kamu kesempatan satu kali lagi. Oke? Dan aku minta kamu jangan ganggu Aira lagi. Udah, sekarang kamu pulang, Maureen. Mas Wildan, ini tuh ada apa sih kalian? Bibi tolong tunggu di luar, saya perlu bicara sama Aira. Dia ngeduain kamu. Aku sendiri yang mergokin di kafe. Nggak Mas, nggak mungkin. Mas Wildan tuh ngeduain aku tuh nggak mungkin. Kamu ini kenapa sih? Hah? Gak pernah percaya sama apa yang aku omongin. Aku loh ngeliat sendiri pakai mata kepala aku sendiri. Ya karena emang selama ini aku sama Mas Wildan aku nggak pernah dibohongin. Apalagi duain aku, nih kamu yang bohong ya? Dia yang bohong. Ngomong lo sama dia. Hah? Mas, udah cukup. Kamu kalau masih mau kasar sama dia, aku laporin kamu ke polisi ya.
aku nggak ngerti lagi sama kamu. Kalau emang itu keputusan kamu, siap-siap. Kamu nyesel sama keputusan kamu sendiri. Maafin suami aku ya. Aku gak enak banget sama kamu deh. Aku temenin ya, sampai kamu sembuh. Nggak usah, mending kamu pulang aja ya. Ya enggak dong, kalau aku pulang terus yang ngurusin kamu siapa? Kan harus ada yang urusin administrasi segala macem. Nggak usah, aku juga udah kabarin papa aku biar dia yang ngerawat aku di sini. Mending kamu pulang istirahat ya. Nanti kabarin aja ya kalau kamu kenapa-napa ya. Ya. Mas, tadi aku lupa. Siapa ini? Aira, aku kayak gini karena kamu juga ya. Aku juga udah tahu semuanya kok. Kamu udah mulai suka kan sama Tristan? Aku suka sama Tristan. Aku lihat semuanya. Kamu digendong sama dia, kamu mau-mau aja. Mas, astaga, itu aku digendong sama Mas Tristan. Itu karena aku dicelakain sama Maureen. Terus dia jadi tolongin aku, masukin aku ke mobil. Ya mana aku tahu. Ya udah, mulai sekarang aku putus sama Nita dan balik lagi sama kamu. Enggak, Oke? nggak usah. Enggak. Kamu kalau nggak percaya sama aku, kita aja yang putus. Nggak bisa gitu dong, Aira. Aira, Pulang sekarang. Aira kamu nggak bisa kayak... Aira, Ini apa-apaan sih, Mas?